Haleluya, shalom saudaraku. Berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita mengambil judul The Power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Devotion ini dibuat sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus dalam kegiatan doa Pentakosta. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata adalah suatu peristiwa yang spektakuler, dahsyat, dan berdampak. Saudara-saudaraku bisa baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Saat kenaikan Tuhan Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur adalah Roh Kudus. Roh yang memberi penghiburan ketika dalam berbagai masalah. Roh penghiburan akan memberi penghiburan dengan nasihat-nasihat ketika dalam masalah. Roh penghiburan memberikan perlindungan. Saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sangat fenomenal buat kita sebagai orang percaya yang sudah diangkat menjadi anak-anaknya, sehingga kita mendapat urapan Roh Kudus dalam kehidupan ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kehidupan kita penuh kuasa. Kuasa untuk mengalahkan segala kepalsuan. Kepalsuan hidup, kepalsuan kemewahan, kepalsuan identitas, kepalsuan mujizat. Jadi kita orang-orang yang kuat, yang punya roh lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Bersyukurlah kita mampu membedakan mana mujizat Allah dan mana kuasa iblis. Kita tidak bisa tertipu, kita juga tidak silau dengan mujizat, karena kita penyembah sumber mujizat, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kita perlu ketaatan. Seringkali kepalsuan hidup menghipnotis banyak orang. Mereka silau oleh kemewahan, hedonisme. Semua itu akan berakhir, sebab hidup bukan soal kemewahan, kenyamanan, kemudahan, tetapi hidup itu adalah perjuangan. Maka hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya, puji Tuhan. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai tolak ukur kehidupan kita, dan minta Roh Kudus memampukan kita semua untuk hidup benar, hidup setia, dan hidup beriman dalam dunia ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, dalam 10 hari ini kami terus berdoa agar menerima kuasa Roh Kudus, agar kembali diurapi Roh Kudus, agar dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.